Ketika kiamat datang, semua orang hanya punya satu tujuan, bertahan hidup. Sebagian berhasil selamat, bersembunyi di bunker, menunggu dunia kembali aman. Namun kenyataannya, dunia tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Udara berubah, lingkungannya hancur, dan manusia nggak lagi sama. Sekarang ancaman bukan hanya dari alam, tapi juga dari sesama manusia. Dan bagi mereka yang selamat, perjuangan yang sebenarnya baru aja dimulai. Ini bukan lagi tentang selamat dari kiamat. Ini tentang bagaimana tetap hidup di dunia yang sudah mati dalam film Greenland 2 Migration. Suatu hari, bumi pernah mengalami bencana besar yang bikin seluruh dunia hancur lebur. Banyak manusia di bumi yang tewas, semua permukaan darat lenyap. Tragedi besar itu disebabkan karena komet Clark dari langit yang terus-menerus menghantam bumi tanpa henti. Manusia pada sengsara, banyak yang kehilangan keluarga dan orang terdekat. Mereka jadi pada hidup susah karena tragedi yang disebabkan komet Clark itu tidak bisa dihentikan. 5 tahun kemudian, tragedi besar komet Clark itu masih terus berlanjut. Manusia banyak yang harus bisa bertahan hidup sendiri di tengah kondisi yang penuh bencana itu. Para manusia udah pernah mencoba untuk membangun dan menata kembali bumi, tapi mereka tetap aja masih kalah dengan komet Clark. Jadi mulai sekarang, para manusia tinggal di sebuah pertahanan di bawah tanah. Mereka berkumpul di sana, makan di sana, sekolah di sana, semua kehidupan pokoknya ada di bawah tanah. Pastinya nggak mudah buat mereka menghadapi kenyataan itu, tapi itulah satu-satunya cara mereka bertahan hidup bersama-sama. Suatu hari ada seorang mantan insinyur yang lagi keluar buat melihat kondisi di dekat area pertahanannya. Di situ dia ngeliat 2 perahu kecil dan 1 kapal besar yang udah terbengkalai. Si mantan insinyur itu pengen ngecek perahu kecil dan kapal besar. Siapa tahu ada alat-alat atau barang yang bisa bermanfaat untuk tempat pertahanan di bawah tanah. Pas ngeliat isi perahu kecil pertama, di dalamnya ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Jadinya dia langsung lanjut ngecek perahu kecil kedua. Pas ngeliat isi perahu kecil kedua, ternyata masih nggak ada apa-apa di dalamnya. Jadi sekarang dia pengen ngeliat isi kapal besar tuh. Dia yakin pasti ada sesuatu yang bisa diambil dan bermanfaat. Untungnya pas ke dalam kapal besar, dia nemuin aja tuh alat-alat penting kayak berbagai kunci dan spanner buat menunjang kebutuhan di pertahanan bawah tanah nanti. Dia langsung buru-buru masukin semua itu ke dalam tas. Pas udah keluar dari kapal besar itu, si mantan insinyur diwanti-wanti sama temennya lewat monitor. Katanya ada badai besar yang mendekat ke arah dia. Jadinya langsung lari ngibrit tuh dia menuju ke markas pertahanan bawah tanah lagi. Dia kelihatan ngos-ngosan banget, mana sambil bawa banyak barang kan, sedangkan badai besar makin mendekat. Open the door! Open the door! Get it open! The storm is too close! We have to close the blast door, John! I can make it! Tapi untungnya dia berhasil masuk ke markas pertahanan bawah tanah lagi dan terhindar dari serangan badai besar. Mantan insinyur ini namanya John, diperanin sama Gerard Butler. Perjuangan yang gak sia-sia nih, dia lari ngos-ngosan. Di samping itu ada istrinya John, dia namanya Allison, diperanin sama Morena Baccarin. Dia nih anggota dari tim pengurus pertahanan bawah tanah itu. Dia sekarang lagi meeting sama timnya tentang strategi memperkuat stasiun pertahanan bawah tanah mereka itu. Mereka lagi krisis makanan dan minuman, jadi mereka harus memecahkan masalah itu juga. Semuanya pada stres. Mereka juga mencoba buat memprediksi kira-kira kedepannya kondisi markas bakal kayak gimana. Bakal ada bencana besar lagi atau enggak. Segala macam hal dipikirin dah pokoknya. Di tim itu juga ada Dokter Amina yang mencari-cari wilayah yang aman kalau semisal mereka harus pindah dari tempat pertahanan yang sekarang. Banyak rencana yang mereka susun. Pas mereka lagi meeting, tiba-tiba ada guncangan di tempat mereka itu. Langsung agak panik tuh. Itu artinya tempat mereka mungkin udah nggak begitu aman lagi. Jadi harus segera pindah juga. Allison ini orangnya kayak pahlawan banget. Di tengah gentingnya kondisi itu, Allison masih mementingkan untuk membuat regu penyelamatan terhadap orang-orang yang terkena bencana tapi masih bisa diselamatkan. Allison punya wibawa buat mendorong orang-orang ikut membantu juga. Kalau remaja satu ini namanya Nathan. Dia ini satu-satunya anak dari John sama Allison. Nathan lagi sekolah di bawah tanah itu. Kan emang semuanya dilakuin di bawah tanah ya. Jadi sekolah pun seadanya aja dah. Tapi Nathan tetap bisa mengikuti pelajaran
pelajaran dengan baik. Sementara itu, John sama temennya lagi sibuk memperbaiki pompa produksi air dalam pertahanan bawah tanah itu. Pastinya mereka butuh air dan buat kehidupan sehari-hari. Dan di situ untungnya John berhasil bikin pompanya jadi bisa memproduksi air lagi. Keren banget emang mantan insinyur satu ini. Habis menjalankan kegiatan masing-masing, keluarga kecil John itu berkumpul buat saling tanya kabar satu sama lain. Nathan ditanya soal sekolahnya. Tapi tiba-tiba Allison bilang ke John kalau Nathan sempat bikin gurunya panik karena nekat keluar dari markas selama beberapa menit karena pengen lihat kondisi tentang badai dan segala macemnya. Pas dengar itu, John sebagai ayah langsung ngomel-ngomel sama keselamatan Nathan. Too dangerous for you to be going outside. What are you thinking? I know you told me the radiation, the ash. I understand. Look, son, I know how much it sucks being down here. I get it. Try being 15. Yeah, well, you're not listening to me. Tapi pas diomelin itu, Nathan malah mau menghindar dari ocehan orang tuanya. Besoknya, pas tim pengurus markas lagi berkoordinasi sama regu penyelamat di luar yang lagi membawa para migran, tiba-tiba ada gempa bumi yang mengguncang markas mereka. Saat itu listrik langsung mati. Mereka makin terombang-ambing di dalam markas pertahanan bawah tanah itu. Gak lama kemudian, markas mereka mulai runtuh di beberapa titik. Orang-orang berlarian, takut ketiban reruntuhan. Suasana makin lama makin kacau. John langsung gerak cepat nyari Allison. Pas ketemu, untungnya Allison masih hidup, tapi dia kayak habis ketiban reruntuhan gitu. Jadi kondisinya nggak stabil nih. Nggak pakai lama, John sama Allison langsung jalan buat nyari-nyari keberadaan Nathan. Mereka panik banget nih, takut Nathan kenapa-kenapa. Tapi untungnya mereka berhasil nemuin Nathan yang udah pakai masker dan kelihatan lemes. John, Allison, sama Nathan langsung mengemas barang-barang mereka buat pergi dari situ. Mereka mencoba membawa keperluan sambil panik gemeteran. Obat-obatan, pakaian, makanan, masker, semua mereka kemas dan mereka bawa dah pokoknya. Gak lama setelah itu, John sekeluarga langsung pada pakai masker yang proper dan perlindungan maksimal. Mereka bersiap buat pergi keluar dari tempat itu nih. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka bertiga sampailah di gerbang keluar. Mereka langsung pada lari ngibrit buat keluar dari markas itu. Karena bangunan udah semakin runtuh. Dan untungnya mereka bertiga masih bisa selamat dari runtuhnya markas itu. Pas udah di luar, mereka ngeliat ada Dokter Amina yang lagi tersangkut kakinya. Jadinya mereka coba nolongin dan ngebawa Dokter Amina ikut mereka. Mereka mau ke area pantai karena di sana ada perahu kecil yang bisa digunain. Tapi pas mereka udah sampai di area pantai, banyak banget orang-orang yang pengen perahu kecil itu. Kayak udah kebanyakan banget sampai nggak muat gitu. Jadi John ngajak mereka ke area lain yang masih ada perahu juga. Akhirnya mereka ngeliat perahu kecil yang bisa dinaikin. Tapi di situ pun mereka rebutan parah sama yang lain. Untungnya John sekeluarga sama Dokter Amina masih bisa masuk tuh. Mereka bersyukur banget. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang belum kebagian dan gak bisa masuk. Pas udah di dalam kapal, baru beberapa menit mereka langsung panik lagi. Karena ada ombak besar kayak tsunami yang mengarah dan akan menghantam mereka. Dad! Dad! Oh my God! Oh my God! Everybody, hold on! Ngeri banget kan? Pesawat kecil mereka bener-bener menerabas ombak besar itu. Mereka di dalam langsung terombang-ambing. Orang yang jadi nahkoda di perahu kecil itu sekuat tenaga melawan ombak supaya perahu kecil mereka nggak terbalik apalagi tenggelam. Bener-bener ngeri banget dah ini perjuangannya. Tapi untungnya abis itu perahu kecil mereka bisa stabil lagi karena ombaknya udah dilewatin. Mereka semua langsung agak lega nih sekarang. Pas suasana udah lebih tenang, mereka sekarang kebingungan nih. Tujuannya mau kemana? Tempat mana yang aman? Di situ Allison bilang tempat di Eropa seharusnya lebih aman. Jadi mereka semua langsung pada sepakat buat pergi ke Eropa. Waktu yang dibutuhkan kurang dari seminggu buat sampai ke Eropa. Persediaan makanan dan minuman mereka juga pas-pasan. Jadi perlu manajemen waktu dan manajemen persediaan yang baik nih. Pas udah malam, mereka masih berlayar di perahu kecil itu. Semua orang pada tidur dempet-dempetan di dalam perahu kecil itu. Nggak ada satu orang pun yang merasa nyaman dan enak. Tapi itulah kondisi yang harus mereka hadapin. Di tengah perjalanan, perahu kecil mereka sempat kehabisan bahan bakar. John sama orang yang jadi nahkoda langsung mikirin tuh gimana cara menggantikannya. Kata si nahkoda, mau nggak mau harus pakai campuran jatah air yang mereka punya buat menjalankan perahu kecil itu lagi. Jadi ya udah deh, mereka pakai jatah air. Nggak lama kemudian, akhirnya mereka udah sampai di Inggris, tepatnya di kota Liverpool. Tapi keadaan Liverpool juga udah parah. Semua bangunan hangus, rusak, nggak kelihatan ada orang yang hidup.
walaupun udaranya masih tergolong lumayan bagus. Tapi lama-kelamaan semakin jalan ke depan, mereka makin lihat penampakan orang-orang yang udah pada kesusahan buat bertahan hidup. Mereka bingung kenapa banyak warga yang berkeliaran di luar. Ternyata pas mereka ngeliat markas pertahanan di situ, para penjaga militer bilang cuma pejabat pemerintah aja yang boleh masuk ke markas. Parah banget kan? Buat berlindung di dalam harus ada lencana penjabat. Kebetulan Allison punya lencana kan dari Amerika karena dia bagian dari tim pengurus markas waktu itu. Tapi ketentuannya satu lencana cuma boleh satu orang. Bahkan keluarga sendiri pun gak boleh ikut masuk. Jadinya mau gak mau Allison gak jadi masuk lah. Lama-kelamaan keadaan makin rusuh dan ada badai besar yang menghampiri tempat mereka. Jadi mau gak mau mereka harus buru-buru pergi juga dari tempat itu. John langsung minta tolong sama orang random yang lagi bawa mobil. Mereka pengen minta dianterin ke kota London. Si orang random itu minta jam tangannya John sebagai bayaran. Dikasih aja lah biar cepet. Go. Oh, you gotta take her family, please. Where? London, Mackenzie. You have to give me something. We don't have anything. That will do. Enter. Go. Pas udah di perjalanan dalam mobil, John, Allison, Nathan, sama Dr. Amina langsung lega. Mereka udah jauh dari badai besar itu. Bener-bener hidup tiap harinya mereka nggak pernah tenang gitu. Selalu ada aja gebrakan dan rintangan. John langsung nanya ke orang random itu gimana keadaan udara di Inggris. Katanya lumayan bagus. Tapi angka usia hidup setiap orang makin menurun semenjak bumi dilanda banyak bencana. Beberapa jam kemudian mereka sampai di suatu tempat yang kelihatannya lumayan aman. Di situ mereka mau istirahat dulu sebentar karena perjalanan masih butuh waktu sekitar setengah jam kurang lebihnya. Tapi pas mereka lagi istirahat bentar itu, tiba-tiba ada suara dari langit yang mereka anggap sebagai bahaya gitu. Tapi mereka masih belum tahu nih, suaranya kayak bukan badai soalnya. Ternyata suara itu adalah suara meteor yang mau menghampiri area mereka. Meteornya ada banyak pula. John yang ngeliat itu langsung panik dan teriak ke Allison supaya pegang pohon besar dan jangan lari kemana-mana. John, Nathan, Allison, sama Dr. Amina langsung erat-erat pegangan pohon besar supaya bisa berlindung dari meteor itu. Tapi si sopir malah bandel tuh mau nyamperin mobilnya. Gara-gara nekat jadinya si sopir kena hantaman meteor itu dan dia langsung metong di tempat. Duh, gila banget kan? Mana mobilnya juga langsung hancur pula tuh. Bener-bener kasihan banget dah. John, Allison, Nathan, sama Dr. Amina yang selamat langsung pada ambil tas bawaan mereka. Mereka langsung harus jalan kaki menuju London. Udah nggak ada mobil lagi. 1 jam kemudian, akhirnya mereka sampai di tempat kerabat dekat mereka. Kerabat dekat mereka ini namanya Mac. Mac seneng banget tuh pas John sekeluarga bisa sampai di tempat dia itu. Mereka jadi bisa berlindung juga di dalam. Walaupun ada beberapa orang lainnya, tapi nggak apa-apalah. Yang penting bisa bertahan hidup. Mereka jadi temu kangen banget nih. Malamnya, John ketahuan lagi mimisan. Allison langsung shock pas ngeliat itu. Pas ditanya kenapa, awalnya John gak mau jawab jujur. Tapi akhirnya dia mau jawab jujur kalau dokter pernah bilang ketika gejala mimisan muncul, umur John tinggal 6-8 minggu lagi. Ternyata John punya penyakit serius. Doctor said when symptoms start, bleeding 6 to 8 weeks. Allison langsung nangis parah pas tahu kabar itu dari John. Tapi itulah keadaan dan fakta sebenarnya. Allison juga nggak bisa ngapa-ngapain. Allison benar-benar terpukul sama penyakitnya John. John bilang besok mereka sekeluarga harus pergi dari tempatnya Mac. Mereka pengen ke tujuan mereka, yaitu kawah yang diprediksi sama Dr. Amina bisa buat bertahan hidup lebih lama dan aman. Jadi nanti John pengen menikmati sisa waktu dan umurnya di kawah itu. Besoknya mereka berangkat dan pergi dari tempatnya Mac. Mac baik banget mau pinjemin mobilnya buat mereka. Bener-bener tulus tuh Mac kasih bantuan. Bahkan John dikasih senjetong sama Mac buat berjaga-jaga dan was-was. Gak pakai lama mereka langsung gas menuju kawah tempat tujuan mereka. Sepanjang perjalanan ini tentunya mereka harus hati-hati. Apalagi perjalanannya emang gak sebentar. Tapi pas malam-malam di tengah perjalanan tiba-tiba ada yang nembak jendela mobil mereka. Dan tembakan beberapa kali itu juga kena ke Dr. Amina. Dan Dr. Amina langsung metong di dalam mobil. John, Allison, sama Nathan langsung pada panik kan. Mereka pada tiarap dan berusaha keluar dari mobil. John tahu kalau itu perampok. Jadi dia langsung pegang senjetong buat berjaga-jaga melawan orang jahat itu. Tapi untungnya mereka berhasil nembakin senjetong ke arah orang jahat itu sampai metong.
Duh, deg-degan banget gak sih? Mana gelap gitu malam-malam. Untungnya juga Nathan masih selamat, nggak kena tembakan sama sekali. Mereka langsung agak lega dan pelukan bareng-bareng tuh. Cuma kasihannya Dokter Amina aja yang udah terlanjur metong. Besok paginya mereka sekeluarga langsung menguburkan Dokter Amina di suatu lahan dan mendoakannya. Mereka sedih banget, tapi itulah yang udah terjadi. Sekarang mereka bertiga sebagai keluarga harus saling melindungi satu sama lain. Habis itu mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kawah. Tapi di tengah perjalanan mereka shock. Yang dulunya tempat itu seharusnya permukaan air selat, sekarang malah jadi permukaan daratan yang penuh dengan pasir dan abu. Bener-bener bencana itu udah bertahun-tahun mengubah bumi. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat pemberhentian. Orang-orang banyak yang berhenti karena pengen nyebrang ke dataran tinggi yang ada di seberang. Nggak bisa pakai mobil. Tapi Nathan malah ketakutan parah pas mau nyebrang dataran tinggi itu. Cuma dengan tali-tali yang nggak aman. John langsung berusaha menenangkan dan menyemangati Nathan. No, I can't do this. I can't do this. There's gotta be another way. Nathan, just put one foot in front of the other. Just follow me. I'll go first, okay? You got this. All right. Gak lama kemudian, akhirnya mereka mulai menyeberangi dataran tinggi itu. Mereka semua deg-degan banget, talinya gak aman. Terus anginnya yang berhembus juga kenceng banget di area mereka itu. Di tengah perjalanan, mereka sempat terombang-ambing karena angin yang begitu kencang. Gak ada yang bisa tahan dan gak melenceng karena angin sekenceng itu. Bener-bener ngeri banget ini situasinya. Pada gemeteran semuanya. Tapi akhirnya angin kenceng itu gak lama bertiup. Cuma beberapa detik aja. Pas sudah tenang, mereka langsung lanjut lagi jalan sampai akhirnya bisa sampai ke dataran tinggi seberang. Tapi masih ada satu penyeberangan lagi tuh di depan mereka. Kali ini bakalan pakai tangga besi nyeberangnya. John langsung semangatin Nathan kalau mereka pasti bakal bisa menyeberangi itu. Duh, bakal gemeteran lagi nih. Mana tiba-tiba ada gempa yang datang di area situ. Mereka langsung pada panik, langsung pada menunduk karena takut gempa itu mencelakakan mereka. Pas nyebrang pakai tangga besi itu, tiba-tiba gempanya datang lagi dan bikin mereka goyang-goyang. Langsung pada cemas dan panik kan tuh. Mana lumayan banyak orang yang lagi di atas tangga besi. Pilihan mereka cuma bisa langsung terus maju, jangan berhenti. Lama-lama situasi makin mengerikan. Tangga sebelah mereka udah jatuh dan hancur. Mereka harus cepet-cepet merangkak ke dataran tinggi di seberang. Nathan hampir aja jatuh. Bikin deg-degan banget nih. It's okay. Please don't let me fall. Please don't let me fall. Hold on. Don't let me fall. Tapi akhirnya mereka bertiga bisa nyebrang ke dataran tinggi di hadapan mereka itu secara perlahan-lahan. Mereka bertiga langsung buru-buru menghindari area curam dataran tinggi itu. Gila, keren banget tuh mereka bisa selamat. Pas mereka mau lanjut jalan, tiba-tiba ada orang asing yang pegang senjetong dan ngancem mereka. Orang asing itu nanya mereka siapa. Saat itu juga John langsung kenalin diri dia dan juga keluarganya. Pas berkenalan dengan baik, barulah orang asing bernama Dennis itu mau membantu John sekeluarga. Karena Dennis ngelihat John sekeluarga pada kelaparan. Dennis langsung ngebawa John sekeluarga ke markasnya. Di situ tempatnya kelihatan aman. Jadi John sekeluarga juga bisa percaya sama Dennis. Dennis langsung kenalin John sekeluarga sama keluarganya sendiri juga. Di situ Dennis punya satu orang istri dan juga satu orang anak. Untungnya mereka mau menerima tamu dengan hangat tuh. Abis itu keluarga John juga diajak buat makan bareng. Bener-bener baik banget ya keluarganya Dennis ini. Keluarga John jadi merasa nyaman nih. Di situ Dennis ngomongin soal kawah yang pengen dituju sama keluarga John. Kawah itu namanya Kawah Clark. Dennis bilang kawah itu adalah harapan hidup manusia. The crater is la terre promise, how you say, the promised land, humanity's last chance. Tapi Dennis juga mengingatkan kalau di wilayah kawah itu banyak terjadi pertempuran karena banyak yang mau merebut area di kawah itu. Jadi harus hati-hati dan siap siaga. Malamnya, John, Allison, dan Nathan bisa beristirahat di dalam tempat Dennis itu. Mereka bersyukur banget nih bisa dapat bantuan yang lebih dari cukup. Saat itu, John sama Allison saling menguatkan satu sama lain. John berjanji kalau dia nggak akan membiarkan Allison sama Nathan dalam bahaya. John janji bakal selalu jagain Allison dan juga Nathan sampai akhir hayatnya. Besoknya, Dennis kasih tahu John jalan yang aman buat menuju ke kawah Clark. Dennis sampai nunjukin peta supaya petunjuknya jelas dan detail. John juga menyimak petunjuk-petunjuk dari Dennis itu dengan baik. Bukan cuma itu, Dennis juga bahkan kasih tahu kenalannya yang bernama Junet ke John. Junet nanti bakal ngebantu John sekeluarga kalau udah deket ke kawah itu. Dennis kasih fotonya dengan Junet ke John supaya Junet nanti percaya kalau keluarga John itu kenalannya Dennis. Gila, sebaik ini Dennis ya.
Tapi Dennis juga punya satu permintaan penting nih buat John. Dennis pengen John ngebawa Camilla, anaknya dia. Dennis nggak bisa ikut karena harus ngejagain istrinya yang sakit-sakitan di situ. Jadi dia cuma minta tolong bawa Camilla ke kawah Clark. Take me with you. Please. Take un dodo. Allison yang dengar percakapan itu dan punya jiwa-jiwa pahlawan langsung bilang kalau dia bersedia buat ngebawa Camilla. Allison bener-bener penyelamat banget nih. Dia tahu caranya berterima kasih sama Dennis yang udah ngebantu keluarga John. Nggak pakai lama, hari itu juga Camilla langsung perpisahan sama ibunya yang lagi sakit-sakitan. Mereka berdua nangis saking sedihnya. Tapi mau gimana lagi, itu pilihan terbaik buat Camilla. Camilla juga peluk dan perpisahan sama ayahnya alias Dennis. Mereka juga sama-sama sedih nih. Tapi inilah yang harus terjadi demi kebaikan Camilla yang hidupnya masih panjang. Nggak lama kemudian, mereka beneran udah pergi pakai mobil punya Dennis buat menuju ke kawah Clark. Pas udah setengah perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu karena perjalanan juga jauh banget. Butuh waktu lama buat sampai ke kawah Clark. Tapi pas mereka lagi asik-asik istirahat di tempat sepi gitu, tiba-tiba datang rombongan petugas militer yang nyamperin mereka. Mereka langsung serius nih, takutnya dicurigain kenapa-kenapa kan sama para rombongan militer itu. Pas petugas militer itu mendekat dan menginterogasi mereka, John langsung bilang kalau dia pengen ketemu sama Komandan Junet. Mereka bawa-bawa nama Dennis yang merupakan kenalan Komandan Junet. Mereka juga belak-belakan bilang pengen dibantuin ke kawah Clark. Petugas militer itu bilang bakal ada zona perang yang harus dilewatin buat sampai ke kawah Clark. Jadi harus siap-siap. Akhirnya pas sudah malam, petugas militer itu maulah buat nganterin mereka ke camp, tempatnya para petugas militer buat ketemu sama Komandan Junet. Dan bener aja dong, jalur yang mereka lewatin emang bikin ngeri, penuh dengan peperangan, jadi mereka harus gerak cepat, tapi sekaligus juga hati-hati. Mereka lari-lari parah ngikutin petugas militer yang memandu jalan mereka. Pada deg-degan banget nih, takut kena serangan-serangan di zona perang itu. Mereka sempat histeris juga pas ngeliat ada petugas militer yang kena serangan perang itu. Tapi mereka harus tetap gerak cepat lanjut jalan ke depan. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka hadepin, pokoknya mereka harus terus jalan ke depan. Sampai akhirnya mereka udah di titik ujung zona perang itu. Petugas militer langsung nyuruh John sekeluarga terus jalan ke depan, nanti bakal lihat markas militer yang di dalamnya ada Komandan Junet. Keep walking through the forest in that direction, all right? Junet is the commander of that area, all right? Okay. I need to get back to my unit. Okay. Good luck. Thank you. Nggak lama setelah itu, pas hari udah subuh-subuh, akhirnya mereka ngeliat markas para militer. Mereka langsung agak lega nih karena bakal ketemu sama Komandan Junet. Pas udah sampai di markas militer itu, John langsung ngomong dengan baik-baik kalau dia pengen ketemu sama Komandan Junet. Kayak biasa, dia juga bawa-bawa nama Dennis sebagai kenalannya Komandan Junet yang ngirim dia ke situ. Tapi petugas militer itu bilang katanya Komandan Junet udah metong. Dia sampai nunjukin jasadnya Komandan Junet yang masih tergeletak dan belum dikubur. John sekeluarga langsung bingung kan nih, terus siapa yang bisa antar mereka ke kawah Clark? Saat itu juga John langsung memohon sama petugas militer itu supaya bisa bantu mereka buat anterin ke kawah Clark. John udah nggak punya harapan siapa-siapa lagi. Promise my family that I'll get to safety. Please don't take this away from us. Untungnya petugas militer itu bisa luluh hatinya dan John sekeluarga sama Camilla bisa dianterin pakai bus mereka bareng penumpang lain ke Clark. Akhirnya berangkatlah mereka pakai bus itu sama beberapa penumpang yang lain. Tapi tiba-tiba aja nih di tengah-tengah perjalanan bus mereka diserang sama pemberontak. Jadi mau nggak mau bus mereka berhenti dulu tuh. Duh, ada-ada aja ya masalahnya. Petugas militer yang keluar dari bus malah kena tembak sama para pemberontak itu. Jadi makin ketakutan nih para penumpang termasuk keluarga John. Gak lama kemudian si pemberontak masuk ke dalam bus dan nyuruh semua penumpang buat keluar. Dia pengen mencuri bus itu. Parah banget kan? Karena ketakutan mau nggak mau para penumpang turun keluar satu persatu. John dalam hatinya nggak rela buat keluar. Dia harus bisa selamatin dan bawa keluarganya ke kawah Clark karena itu tujuan dia. Pas mau keluar bus, John memutuskan buat langsung ngelawan si pemberontak itu. Dia bener-bener lawan tuh sampai pemberontak itu metong. Dia ambil alih senjatanya buat bikin si pemberontak metong. Dan dia berhasil. Tapi sayangnya John juga kena tembakan dari si pemberontak itu. Jadi dia ada luka yang harus segera disembuhin. Kalau enggak, dia bisa metong juga lama-lama. Oh my God! Dad! Dad! We gotta get you help! Oh my God!
Abis itu, Allison langsung nyetir bus itu. Dia pengen ngebut nih supaya cepet sampai di kawah Clark, karena John harus segera diobatin. Sekarang udah nggak ada yang menghalangi mereka lagi. Allison bener-bener nyetir sekuat tenaga di tengah-tengah jalanan yang nanjak tinggi itu. Tujuan dia adalah sampai di kawah Clark dan selamatin suaminya alias John. Gak lama kemudian, akhirnya mereka harus parkirin mobil di tempat pemberhentian itu. Mereka harus jalan kaki buat naik ke atas. John yang lagi sakit itu dituntun sama Allison dan juga Nathan. Mana jalan tanjakannya susah banget kan tuh? Dan akhirnya mereka bisa ngeliat pemandangan kawah Clark di depan mereka. Wilayah kawah Clark itu asri banget dan bener-bener bisa diharapkan untuk kehidupan manusia. Mereka langsung pada seneng dan lega ngeliatnya. Tapi sayangnya John udah sekarat banget. Dia udah nggak tahan sama luka di tubuhnya. Dia udah nggak sanggup buat berdiri lagi. Allison langsung panik banget. Sedihnya saat itu juga John meninggoy. Dia udah nggak bisa melanjutkan hidupnya lagi. Allison sama Nathan langsung pada sedih banget. Camilla juga ikutan sedih. Tapi itulah takdirnya John untuk menyelamatkan keluarganya dan juga Camilla. Bersyukurnya mereka masih bisa hidup aman di kawah Clark, walaupun harus tanpa John, sang pahlawan bagi mereka bertiga. Film Greenland 2 Migration mengajarkan bahwa bertahan hidup bukan hanya tentang fisik, bukan hanya tentang makanan, tempat tinggal, atau perlindungan, tetapi juga tentang mental, tentang harapan, tentang alasan untuk terus hidup. Di dunia yang sudah kehilangan segalanya, manusia seringkali kehilangan arah. Namun keluarga John menunjukkan satu hal penting, bahwa selama masih ada orang yang kita cintai, selalu ada alasan untuk terus berjalan, selalu ada alasan untuk tidak menyerah. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar manusia, bukan kekuatan untuk menghancurkan, tapi kekuatan untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya, dan untuk tetap berharap meskipun dunia sudah tidak seperti dulu lagi. Gimana nih pendapat kamu tentang film Greenland 2 Migration? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.